Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, boleh di on camin semua dulu enggak? Mas Grasius. Nah, gitu kan ganteng. Bagaimana kabar anak di rumah? Apakah sehat atau gimana? Ada yang sakit enggak ini? Baik, Bapak. Baik. Itu Mbak Tata gimana? Sehat apa enggak? Kok kayaknya mukanya lesu gitu? Alhamdulillah Bapak sehat, cuman lagi sedikit kurang enak badan. Ya, semoga cepat sembuh ya buat Mbak Tata. Amin. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, lebih banyak kita berdoa dulu ya. Semoga dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua nanti. Sikap duduk. Sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Ya, Bapak akan presensi terlebih dahulu ya. Bapak akan panggil satu-satu. Di kelas ini ada berapa ya muridnya? 10 Pak kayaknya. 10 ya. Ya. Aji, ada nggak Aji? Aji Katon, Jaraswoyo. Hadir, Bapak. Hadir. Firsta Skarili. Hadir Pak bersama. Gracius Lauli. Hadir, Pak. Grasius. Hadir. Izatia Iluza. Hadir ya itu? Hadir Pak. Ya. Hadin Lutfan Hakiki. Hadin Ini agak telat Pak, soalnya tadi jaringannya agak terganggu. oh gitu. Wisuda Nur Prasetyawan. Wisuda nggak ada ya Izin wisuda? Pak, sudah izin. Oh ya. Kemana izinnya? Tadi sih bilang saya ada acara keluarga Pak. Ya, siap. Dari tentang siapa yang tahu ini kemarin ada yang masih ingat nggak kemarin mengulas materi tentang apa? Sprint Pak, lari jarak pendek. Ya, betul. Nah, minggu ini Bapak akan melanjutkan materi dari minggu kemarin. Kita masuk ke materi jalan cepat ya. Ada yang tahu jalan cepat, bedanya jalan cepat sama jalan biasa itu apa? Mungkin kecepatannya Pak. Betul. Ada yang lain? Saya, Pak. Boleh, Mas Grasius. Mungkin kalau jalan biasa itu, misalnya dia langkahnya tidak berirama, kadang tiba-tiba cepat, terus tiba-tiba melambat. Kalau jalan itu seperti namanya jalan cepat harus memiliki kecepatan yang konstan, Pak. Bahkan bisa dituntut untuk lebih cepat lagi, Pak. Nah, betul ya apa yang dikatakan Mas Us tadi. Kalau jalan biasa itu mungkin ritmenya tidak selalu sama. Tetapi kalau jalan cepat ini merupakan sebuah gerakan yang di mana kakinya itu melangkah dengan hubungan yang tidak terputus dengan tanah. Dan ritmenya itu selalu sama, begitu. Nah, ini kan
pembelajarannya masih daring. Untuk harapannya pembelajarannya ini masing-masing siswa ini nanti bisa mencoba dari materi ini, jalan cepat ini. Dan tujuan dari jalan cepat ini sendiri adalah durability. Durability itu ketahanan tubuh ya. Durabilitas. Nah, seperti itu. Terus agar sehat juga, selalu sehat. Saya iki mau dipotong ya, Ci. Iya. Iki wis bar pendahuluane. Nah, tujuan jalan cepat sendiri ini mengajarkan kecepatan. Karena kecepatannya itu, ritmenya itu selalu sama, kemudian intensitasnya juga, kemudian durability atau daya tahan. Nah, inti dari jalan cepat adalah mempertahankan kecepatannya tadi, ritme, agar jantung dan paru-paru itu terlatih dan tertantang. Seperti itu. Nah, habis ini kita akan masuk ke materi inti yang akan dibawakan oleh Bapak Aji Katon Jaraswoyo. Waktu dan tempat saya persilahkan, Bapak. Baik, saya izin masuk. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ada yang jawab. Bang jawab nanti takutnya dosa loh. Kali ini kita akan belajar bersama terkait materi selanjutnya cabang olahraga atletik, yaitu cabang jalan cepat. Apa yang sudah disampaikan tadi rekan Bapak Wahid terkait jalan cepat itu agak sedikit berbeda dengan berlari. Kita akan mengenal dan belajar jalan cepat itu dari Mas Indrayap. Kalau kalian tahu, Indrayap itu atlet Indonesia SEA Games. Ya, nanti kita kenal terlebih dalam lagi. Ayo kita mulai pembelajaran hari ini. Pertama, Bapak akan share apa yang akan kita pelajari hari ini. Kita belajar ini pertama dari video. Nanti Bapak mohon dari kalian juga mengamati video yang Bapak sampaikan. Nah, setelah kita mengamati video, kita sama-sama diskusi terkait apa yang disampaikan oleh Mas Hendra, atlet jalan cepat Indonesia. Nah, yuk kita simak jalan cepat. Siapakah itu jalan atlet Indonesia ini? Kita kenal lebih dahulu.
Hendro merebut medali emas sekaligus memecahkan rekor SEA Games yang sudah bertahan selama 18 tahun. Namun perjalanan karir Hendro di dunia atletik ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Saya atletik itu adalah hidup saya. Atletik adalah penyelamat saya. Apa yang tidak pernah saya dapat, yang tidak pernah saya impikan, saya bisa mendapatkan semuanya. Dari pendidikan, materi, dan kemampuan Ada. Itu bang pakai apa? dan royak. Itu loh yang Ya, dan jalan cepat nah, ini. itu yang nomor 3 tuh. Ukir. Naik itu. Nah. Biar cepat. Orang perjalanan Ini paling rekor berjasa juga saya yang selama ini adalah orang yang memperkenalkan saya di dunia atletik, yaitu guru saya waktu di SMP, itu Pak Anang. Oke, itulah Kita atlet kita, atlet anak bangsa Indonesia, cabur dengan cepat. Baik, Langsung aja kita belajar bersama dengan ahlinya, Mas Hendro ya. Di sini mohon kita sama-sama belajar mengamati apa yang akan disampaikan oleh Mas Hendro ya. Karena tidak begitu populer di tanah air, banyak orang yang tidak mengetahui tentang nomor jalan cepat dalam atletik. Nah, bagaimanakah teknik dan cara berlatih jalan cepat yang benar? Inilah segmen Today's Practice bersama atlet nasional jalan cepat, peraih 3 medali emas di SEA Games 2013, 2015, dan 2017, Hendro Yap. dalam jalan cepat itu sebenarnya mudah saja. Setiap orang bisa melakukan segala gerakan jalan cepat. Tapi dalam jalan cepat itu kita harus memperhatikan beberapa aspek seperti dari tekniknya, peraturannya, bagaimana melatihnya, itu harus diperhatikan. Perbedaannya dalam di lari itu ada saat kita melakukan melayang dan saat kita melakukan lutut bengkok. Dan di saat-saat momen itulah yang tidak boleh dilakukan pada jalan cepat. Dan peraturan karena di jalan cepat itu ada 2 peraturan, yaitu tidak boleh melayang atau lost contact sama sekali, tidak menginjak tanah. Yang kedua adalah lutut bengkok. Saat sebelum kita memulai jalan cepat, itu kita harus melakukan namanya pemanasan, stretching, karena jalan-jalan cepat itu butuh kelenturan, dan untuk dapat kelenturan itu kita harus melakukan latihan kelenturan. Karena saat kita belum lentur, kita melakukan jalan cepat, sendi-sendi kita itu akan sakit, dari lutut, tulang kering, ankle, terus pinggul, bahu, itu kan terasa sakit kalau kita tidak melakukan. Kenapa kita dalam jalan cepat itu kita membutuhkan teknik? Karena saat kita berjalan, saat kita berbicara prestasi, jalan cepat itu membutuhkan efisiensi tenaga. Jadi tangan kita itu harus ke depan, lurus, ayunan kita tetap ke depan, dan kaki kita itu tidak usah yang geo-geo gitu, itu tidak perlu. Nah, itu natural, gerakan natural dari jalan cepat itu seperti itu. Semua orang akan mengalami itu jika dia berjalan lebih cepat dan dia mendarat dengan tinggi. Orang Indonesia itu butuh olahraga, dan olahraga yang paling mudah adalah berjalan. Kalau ingin sehat, kita berjalan. Oke. Karena tidak begitu populer di tanah air, banyak orang yang tidak mengetahui tentang nomor jalan cepat dalam Nah, itulah apa yang ilmu dari Mas Hendra Yap, atlet jalan cepat Indonesia.
Tadi Bapak menugaskan kalian mengamati, mendengar, dan sekaligus memahami apa yang disampaikan Mas Hendrayat terkait materi kita hari ini, jalan cepat. Bapak ingin tahu dari kalian apa yang kalian dapat dari apa yang sudah kalian amati dari video pengenalan jalan cepat Mas Hendrayat. Yuk, speak up. Awas level 4. Saya Pak sedikit ingin memberikan tanggapan Pak terkait video tadi tentang materi jalan cepat, dan itu disampaikan sendiri oleh atlet Indonesia yang telah meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional, yaitu Mas Hendrayat. Nah, jadi yang dapat saya sampaikan dari video yang Bapak putarkan, tentu untuk olahraga cabang atletik jalan cepat ini sendiri harus memiliki feeling, menurut saya Pak, harus memiliki feeling yang tepat, dan tentu dibantu dengan kecepatan, di mana seperti yang diutarakan oleh Mas Hendrayat tadi dan seperti yang sudah diutarakan di awal pembelajaran tadi, bahwasanya prinsip jalan cepat itu sendiri yaitu jalan yang berirama tanpa ada pemisahan telapak kaki dengan tanah, di mana ketika kaki kiri ingin melangkah, tentu kaki kanan menjadi tumpuan, dan ketika kaki kanan ingin melangkah dan kaki kiri menjadi tumpuan, tidak ada pemisahan antara kaki kanan dan kaki kiri. Seperti itu, Pak. Nah, aplaus untuk Mas Gracius. Terima kasih, Pak. Bagus sekali pendapatnya. Ini juga mewakili materi jalan cepat, yaitu poin pentingnya jalan cepat itu ketika saat berjalan kaki itu tidak terlepas dari permukaan atau tanah, selalu menempel dengan tanah. Dan itu juga peraturannya dalam lomba jalan cepat. Oke, yang lain silakan speak up selain Mas Gracius. Kalau tidak ada, Bapak sampaikan sedikit terkait materi hari ini. Materi kali ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu dalam belajar jalan cepat. Hal pertama yang akan kita pelajari yaitu langkah kakinya. Berbeda dengan berlari, apa yang disampaikan Mas Hendrayat tadi, langkah dalam jalan cepat itu selalu perkenaannya selalu mengenai tanah, dan juga kaki itu tetap lurus saat melangkah. Saat melangkah juga diusahakan kaki itu natural, dan untuk perkenaannya itu kaki. Nah, setelah mendorong ada tarikan. Maaf, Bapak salah menafsirkan. Yang saat kita melangkah ke depan,
atau mendorong, itu kita menggunakan tumit terlebih dahulu. Habis itu menggunakan telapak kaki bagian depan, lalu yang kaki bagian belakang atau kaki kiri itu menggunakan kaki telapak bagian depan. Nah itu, sehingga saat kita berjalan cepat itu akan terus mengenai tanah, tidak terputus. Lalu hal yang harus kita perhatikan nomor 2 itu ayunannya. Ayunan dalam jalan cepat itu rileks saja. Ayunannya ke depan seperti cabang olahraga lain, tentunya berlari. Tapi dalam ayunan jalan cepat itu juga mengikuti irama kaki. Kalau kakinya cepat, tentu ayunan tangannya juga cepat. Itulah kunci dalam mempraktekkan jalan cepat. Lalu Bapak sampaikan juga tahapan dalam melakukan jalan cepat itu pertama, tumpuan kedua kaki. Nah, tumpuan kedua kaki ini gerakannya jadi sangat singkat. Pada saat kedua kaki menyentuh tanah, saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti gerakan tarikan. Nah, tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan berlawanan antara bahu dan pinggul. Lalu fase selanjutnya yaitu tarikan. Tarikan dalam jalan cepat dilakukan dengan menunggu gerakan selesai. Menunggu gerakan kaki depan selesai. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi. Nah, ini pada saat tarikan bagian tahapan hampir akhir, ini gerakan ini selesai apabila badan berada di atas kaki atau penopang tumpuan kedua kaki. Nah, selanjutnya tahap relaksasi. Tahap relaksasi ini antara tahap awal saat melangkahkan kaki ke depan dan ketika akan melakukan tarikan kaki belakang. Nah, terus untuk fase selanjutnya itu fase dorongan. Nah, ini fase dorongan, gambar terakhir yang dilakukan apabila fase terdahulu atau sebelumnya selesai. Nah, ini selesai dan titik gravitasi badan mengambil alih kaki tumpuan. Tumpuannya yaitu tumit. Nah, itu dia. Nah, ini dalam Bapak maaf lupa, dalam lomba jalan cepat kita menggunakan teknik start berdiri. Nah, ini awalannya start, lalu bersedia, siap, ya. Nah, ini langsung dorongannya menggunakan tumit. Nah, itu dia materi jalan cepat hari ini. Sekian dari Bapak presentasi hari ini. Jika ada pertanyaan, ada tanggapan, nanti sama Bapak guru selanjutnya. Bapak tutup presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini udah aku record ini. Gas. Baik, terima kasih Mas Haji atas materi yang diberikan tadi. Mungkin Bapak pada kali ini saya akan meneruskan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin untuk kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin dari beberapa tahapan yang tadi dipelajari, gimana itu tahapan, gimana caranya jalan cepat, terus peraturan apa aja yang dipelajari, terus apa aja sih hal yang perlu kita ketahui terhadap jalan cepat. Mungkin saya jelaskan lagi, mungkin dari beberapa hal yang harus dipelajari dalam jalan cepat itu ada 3 ya. Pertama itu ada langkah, 2 ainan, 3 aturan. Nah, pada langkah itu ada beberapa langkah yang tadi kan udah dijelaskan dari Bapak Haji, gimana cara langkah jalan cepat yang baik yang benar. Terus ainannya juga gimana caranya. Terus ada beberapa aturan juga tadi sudah dijelaskan Bapak Haji. Mungkin untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian, yaitu membuat video cara jalan cepat. Terus mungkin untuk durasi atau gimana nya terserah kalian mau berapa menit. Yang penting dari video itu kalian membuat tahapan jalan cepat. Dari jalan cepat itu kalian juga jangan lupa melakukan pemanasan dan pelemasan ya. Terus untuk selanjutnya mungkin anak-anak masih belum paham atau mungkin masih belum mengerti apa aja sih jalan cepat. Mungkin ada beberapa kalian mau bertanya, dipersilahkan terkait materi jalan cepat ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Halo, apakah terdengar suara Bapak? Sejauh ini Bapak. cukup, Pak. Berarti anak-anak sekalian udah mengerti ya, atau udah paham ya bagaimana teknik jalan cepat. Apakah kalian udah paham? Perlu dipraktekkan Pak, kalau biar paham gitu. Praktek mandiri itu. Oh, mungkin untuk praktek mandiri karena kita virtual, jadi kita masih gambling atau masih belum bisa karena pandemi ini, jadi mungkin sulit untuk melakukan jalan cepat. Ya, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara jalan cepat. Mungkin bisa kalian melihat video ulang bagaimana cara jalan cepat yang baik dan benar. Salam menutup. Oke, saya putar.
jaringan Bapak ini agak kurang bagus ya. Oke, nanti gini aja. Nanti saya akan berikan link kepada kalian, link video tutorial jalan cepat ya. Jadi nanti saya akan share ke grup kelas kalian caranya jalan cepat, karena jaringan Bapak ini agak kurang bagus ini. Agak kurang bagus, sumpah. Agak ngelek-ngelek. Ngelek-ngelek kan. Ya udah, ini aja nanti saya akan kirimkan linknya aja ya. Jadi nanti Bapak akan mengirimkan link kepada kalian cara jalan cepat. Setelah ini kalian ada pembelajaran yang lain nggak? Halo? Ada mata pelajaran lagi Bapak habis ini. Oh. Ya udah, kalau gitu kita akhir aja pertemuan pada kali ini. Mungkin dari kesimpulan mungkin dari tadi kalian juga udah bagaimana cara melakukan teknik jalan cepat dan benar. Kasih juga tadi Pak Guru Haji telah menampilkan tadi bagaimana cara melakukan jalan cepat. Mungkin saya cukup sekian. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Sebelum mengakhiri, saya presentasi terlebih dahulu ya. Gracious Lauli, apakah masih ada? Hadir, Pak. Hadir, Gracious, Pak. Zatia. Halo. Zatia hadir Pak. Oh iya. Presta. Hadir Bapak Presta. Haji Katon. Hadir Pak. Oke. Wahid, masih ada? Hadir Pak Wahid. Oh iya udah. Adin, masih ada Adin? Adin, waduh, kayaknya Adin tidur ya. Adin tadi sinyal Pak. Oh, alah. Udah, jadi udah lengkap ya. Terima kasih buat anak-anak sekalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye anak-anak. Terima kasih Bapak. Ya, Habis ini kapan lagi ya?